pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita di sini yaitu melancarkan rencana kita menuju ke kemerdekaan. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Bahkan Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka terjadi permasalahan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi Jepang sudah tidak berkuasa lagi di tanah air kita karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya dapat memahami itu. Terima kasih. Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju. Dengan begitu, ini menjadi waktu yang pas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, kalau begitu, mari kita semua ke rumah Bung Karno dan membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kita semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak di dalam. Ada apa ya? Kebetulan kami ada yang ingin bicara dengan beliau. Oh iya, silakan masuk. Mas, ada yang ingin berbicara dengan Mas. Ya Bu, siapa? Para pemuda-pemudi yang katanya ingin berbicara dengan Mas. Ya, biar saya yang menemui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, saya telah mendengar berita bahwa kekuasaan Jepang telah menyerah kepada sekutunya. Oleh karena itu, kekosongan dan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin telah mengadakan rapat hasil dari semua agar Bung Karno dan Bung Hatta telah segera dan
menyusun kemerdekaan Republik Indonesia? Cepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Setelah usai perundingan di rumah Laksmana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan provinsi bangsa kita. Oh iya, apakah kalian telah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya pun, lupa-lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu hanya punya kayu lena dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera yang sederhana yang penting kita punya. Ya. Baiklah, Pak. Oh iya, ini punya ide. Bagaimana benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap semua untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.